Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Satu. Nomor satu. Kami dari kelompok satu hari ini akan mencoba melakukan diskusi terkait dengan materi Performance Management and Employee Engagement. Ini yang akan kami bahas berdua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Azza, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azza Nwayar dengan NIM 2201 2020 10039. Oke, baik. Kita akan melakukan diskusi berkait dengan manajemen kinerja. Ini manajemen kinerja ini kan sesuatu yang sangat penting ya dalam terkaitan dengan pekerjaan atau mungkin semua lini juga dalam kehidupannya memerlukan ini. Nah, saya mungkin coba mengambil atau menanyakan pendapat dari Bu Azza terkait dengan manajemen kinerja yang mungkin diterapkan di tempat Ibu bekerja. Makasih Pak Bedi. Mungkin itu tentang apa? Pembagian kerja penilaian gitu Pak ya? Iya. Kalau di saya kan kerja di sekolah, jadi di situ memang kita di bawah yayasan, jadi kepala sekolah itu ditunjuk langsung oleh yayasan, bendahara juga kebetulan ditunjuk langsung oleh yayasan. Kalau untuk yang kayak ada wakil kurikulum, kesiswaan, sarpras, itu ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Nah, di sekolah kami itu karena ada program unggulan Pak, namanya itu program tahfiz, program bahasa. Jadi beberapa guru tahfiz dan bahasa itu juga direkrut langsung oleh kepala sekolah. Nah, jadi cara pengrekrutannya itu bisa jadi diambil dari pembukaan rekrutmen secara umum yang disebarkan di sosial media atau memang menghubungi kerabat terdekat. Misalnya memang ada yang berpengalaman di bidang itu, ditanyakan apa ada yang bisa mengajar di sekolah gitu. Jadi kalau untuk penilaian kinerja di setiap bulan itu kan selalu ada Pak. Jadi kalau misalnya guru tahfiz itu biasa kita kan kalau sistem honor itu kan masih kayak ini Pak, masih kayak kita mau ada bendahara dikasih lewat amplop gitu, jadi bukan lewat rekening. Nah, jadi sebelum mengambil honor itu memang sebagian guru tahfiz itu mengumpulkan penilaian terhadap murid-murid di bulan itu. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan seperti itu, mungkin memang nggak bakal terkumpul nilai-nilai itu seperti itu. Baik. Jadi terkait dengan materi diskusi kita ini, manajemen kinerja, memang kita melihat bagaimana menurut pendapatnya Rusner ya 2007 yang mencatatkan bahwa landasan manajemen kinerja ini dibangun berdasarkan motivasi eksplisit secara konseptual dan empiris dan juga adanya keterlibatan dengan kinerja karyawan. Nah, ini mungkin saya coba sedikit menyampaikan tentang manajemen kinerja di tempat saya bekerja. Memang harus ada keterlibatan ini secara langsung oleh semua komponen di dalamnya atau semua pegawai di dalamnya. Kenapa? Karena memang keterlibatan ini juga akan memberikan kepedulian kepada mereka terhadap organisasi, sehingga harapannya ya manajemen kinerjanya akan membangun motivasi, akan membuat organisasi itu menjadi lebih baik. Mungkin ini Bu Azza mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada pemirsa kita bagaimana nih pendapatnya Bu Sunar ini. Dia mengatakan bahwa harus ada keterlibatan karyawan di dalam peningkatan kinerja. Apakah sependapat atau tidak? Kira-kira bagaimana? Menurut saya sependapat Pak, karena penilaian kinerja untuk motivasi Pak ya. Iya, betul. Karena kan kalau misalnya
Tapi kok saya agak bingung sedikit Pak Ustaz dengan motivasi meningkatnya Ya. kinerja atau meningkatnya kinerja itu terhubung dengan motivasi itu sendiri. Ya, bagaimana pendapat Bu Aza saja? Gimana menurut Bu Aza, apa motivasi dulu, apa kinerja dulu atau bagaimana? Menurut saya kinerja dulu Pak. Ya, Kinerja dulu, karena kalau seandainya kinerja udah bagus, nanti kan rewardnya juga bagus. Jadi dia Ya. kayak termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih seperti itu. oke baik. Mungkin diskusi kami sedikit membahas tentang manajemen kinerja saja, ya walaupun belum terlalu maksimal, namun sebenarnya diskusi kami ini, diskusi kelompok ini terkait dengan teori yang disampaikan oleh Jamie Grumman. Bukan teori tapi jurnalnya Jamie Grumman. Kalau saya mengambil satu kesimpulan, mungkin nanti Bu Aza bisa tambahkan, bahwa manajemen kinerja ini memang sangat penting dalam bagaimana kita mengatur pola atau struktur dalam organisasi satu lembaga. Kenapa? Karena tanpa ada manajemen, tentunya tidak ada arah, ataupun kalau ada, sulit kita mencapai tujuan. Sehingga manajemen kinerja ini akan dapat membuat organisasi itu mempunyai satu tujuan yang terarah, yang pasti, sehingga semua komponen di dalamnya, semua pegawai di dalamnya itu dapat mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi, bahwa organisasinya akan mengarah kepada satu tujuan. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Mungkin Bu Aza silakan ditambahkan. Kalau kesimpulan dari saya juga setuju tadi apa yang dikatakan oleh Pak Billy. Untuk kinerja itu untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Jadi kalau kita sudah mencapai tujuan kita apa, kita bisa membentuk apa kinerja yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih dari kami, kelompok kami, terkait dengan diskusi hari ini. Kami akan menyampaikannya, semoga bermanfaat, ada manfaatnya untuk pemirsa semua. Akhir kata kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.